guys, welcome back to my video. Kembali lagi bersama saya Agnes Angelin. So guys, video kali ini saya akan membahas mengenai tips atau trik cara bagaimana supaya kita ini tidak terlalu memikirkan omongan atau perkataan orang lain. Memang sih kebanyakan kan memang kita tidak enak ketika kita mendengar perkataan orang lain, apalagi perkataan orang lain itu yang sensitif gitu, yang bakalan buat diri kita menjadi down. So biasanya kebanyakan realita dan faktanya yang sekarang, akibat omongan orang lain itu, omongan-omongan orang lain yang negatif, yang bisa dikata menjelek-jelekan, yang menjuliti orang lain, itu yang bisa membuat kita, yang bisa membuat diri kita menjadi down. Jadi kita buat melakukan apapun itu, jadi kita merasa takut karena takut untuk nanti kalau saya lakukan ini, jangan sampai nanti saya diceritai kayak begini. So itu yang akan membuat diri kita tidak berkembang. Mendengar perkataan orang lain juga itu ada baiknya kok. Makanya kita harus pintar memilah mana yang perkataan yang harus kita masukkan ke dalam diri kita, mana yang harus kita cueki, kayak gitu loh teman-teman. So saya bakalan ngebagiin ke teman-teman. Jadi tips atau cara yang pertama adalah jangan mudah baper. Baper tuh apa sih? Bawa perasaan. Pasti kita semua anak-anak muda, apalagi generasi milenial sekarang, pasti tahu apa itu baper kan. Jadi teman-teman, dalam hidup terkadang kita perlu menjadi orang yang cuek. Jangan apa-apa semua kita masukkan ke dalam hati. Dan kita jadi orang itu jangan terlalu mengambil pusing apa perkataan orang lain. Apalagi omongan-omongan orang lain itu tidak berdampak positif bagi kita. Intinya ambil yang baik, buang yang buruk. Nah, baper. Kata baper sekarang sih, kalau kita mau lihat di zaman sekarang yang di generasi milenial, banyak sekali dipakai gitu. Apalagi ketika kita mungkin ngobrol dengan teman-teman, sama teman-teman kan. Terus mungkin ada yang mengejek atau bercandaan, selalu orang bilang, ih dasar baperan. Kata baper ini yang banyak sekali anak-anak muda pakai sekarang. Nah, bawa perasaan juga ini merupakan salah satu bentuk respon yang negatif bagi diri kita. Apalagi ketika kita yang terlalu memusingkan perkataan orang lain. So, buat teman-teman, apapun orang mau bilang kepada kita, apapun orang lain cerita buruk tentang teman-teman, gak usah diambil pusing selagi hal itu tidak benar menurut teman-teman. Teman-teman gak usah ambil pusing, karena yang tahu diri teman-teman itu ya diri teman-teman sendiri, diri kita sendiri, bukan mereka. Jadi justru kalau kita bawa perasaan mengenai perkataan mereka itu, mereka bakalan senang karena mereka akan membuat kita down. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain itu jadi yang kayak gak mau, takut disalahin. Jadi jangan peduli dengan omongan-omongan orang lain lah. Dan itu tadi, jangan ambil pusing, jangan mudah baper dengan perkataan orang lain yang hanya ingin menjatuhkan kita. Kan sekarang banyak ya orang-orang yang kayak sengaja ngomong-ngomongin orang, terus senang sekali kalau lihat orang yang jatuh, orang yang down. Kan kebanyakan kayak gitu ya. Lalu yang kedua adalah selalu berpikir positif. Nah, ini penting banget buat teman-teman punya. Jadi jika teman-teman mendengar perkataan orang lain yang membuat teman-teman sedih, yang membuat teman-teman patah hati, semangat, atau yang membuat kita merasa diremehkan, usahakanlah kita menerimanya dengan lapang dada, bukan sebaliknya malah ingin membalas dendam dengan hal yang sama. So,
Jadikanlah omongan orang-orang itu sebagai motivasi agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Anggap saja itu sebagai perhatian yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, teman-teman, terkadang kan kebanyakan realitanya sekarang orang yang ketika cerita jelek tentang kita, yang suka menyinggung kita, yang selalu ikut campur mengenai hidup kita, yang selalu menjuliti hidup kita, biasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang iri terhadap kita. Mungkin mereka, ya kita berpikir positif saja lah ya, anggap saja bahwa mereka ngomongin kita, mereka ngejelek-jelekin kita, mereka sembarangin bicara kita itu ya karena mereka perhatian dengan kita. Ya mungkin mereka ingin seperti kita tapi mereka tidak bisa, gitu loh guys. Jadi jangan apa-apa ya yang terlalu mudah. Yang pertama tadi, jangan terlalu ambil baper, ya berpikir positif saja. Semua perkataan orang lain justru orang lain membuat cerita jelek tentang kita, kita berpikir positif, mungkin dia ingin kita lebih baik lagi. Jadi omongan orang lain itu kita harus bawa dia ke dalam pikiran kita yang positif, jangan terlalu ambil yang negatifnya gitu loh. Justru perkataan yang jelek, perkataan orang yang jelek-jelek terhadap kita itu justru bisa juga membantu kita untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu guys. Lalu yang ketiga adalah belajar berpikiran terbuka. Jangan berpikir yang terlalu sempit. Nah, teman-teman, ini merupakan salah satu cara agar kita bisa memiliki pikiran yang terbuka, yaitu dengan memperbanyak teman dan menjalin hubungan dengan orang lain. Dengan begitu, kita akan semakin mudah menerima perbedaan dan membuat sikap dan pikiran kita semakin terbuka pada orang di sekitar kita. Jadi belajar berpikiran terbuka adalah dengan cara banyakin teman. Nggak apa-apa bergaul, semakin kita semakin banyak teman juga semakin baik. Jadi semakin banyak teman, kita semakin tahu ternyata setiap orang itu memiliki karakter, sifat yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi supaya kita tahu bagaimana cara kita menyikapi perbedaan itu, menerima perbedaan itu di antara kita. Dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk menyukai kita. Dan setiap orang mempunyai hak, sama seperti kita mempunyai hak. Kita mempunyai hak menilai, kita mempunyai hak untuk menyukai orang itu atau tidaknya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka sama kita. Tetap, maksudnya jadi diri kita sendiri yang menerima apa saja. Kalau orang itu nggak suka dengan kita, ya udah, kita harus terima. Dan semua itu memang hak setiap orang mau menerima kita atau tidaknya. Seperti itu teman-teman. Jadi pemikirannya kita harus terbuka begitu. Dan kita tidak usah memaksakan diri kita untuk menjadi sama seperti apa yang mereka inginkan. Jadi jadilah diri kalian begitu. Jangan karena omongan orang yang harus begini jadi teman-teman bakalan ikutin semua. Kayak gitu. Justru itu yang bakalan membuat teman-teman menjadi orang lain, bukan menjadi diri teman-teman sendiri. Next, lalu yang keempat adalah belajar terbuka pada kritik, yaitu belajar menerima kritik juga menjadi salah satu cara agar kita cuek terhadap omongan orang lain. Jadi teman-teman, kalau kita terbiasa mendengar masukan dari orang lain, maka seburuk apapun masukan orang lain itu terhadap kita, kita pasti bakalan oke. Kayak gitu, yang kita bakalan tetap santai apapun yang dia omongin, kayak gitu. Jadi jadilah pendengar yang baik, seperti itu. Kita harus belajar terbuka pada kritikan dan masukan-masukan dari orang. Kadang kan kita risih ya, pada kenyataannya kita tuh
risih ketika orang lain itu yang terlalu banyak kritik, terlalu banyak masukan di dalam hidup kita. Kamu harus kayak gini ya, kamu nggak boleh kayak gini ya, kamu nggak boleh kayak gitu ya, kamu harusnya kayak begini. Dan seterusnya. Itu kan banyak kan biasanya. Apalagi teman-teman kita kan yang biasa, kayaknya penampilanmu harus kayak begini deh, kayaknya yang harus kamu lakukan kayak gini deh, seharusnya kamu nggak boleh kayak begini, kayak gitu kan. Sorry, bercanda. Jadi sikap kritis, sikap terbuka pada kritik orang itu sangat penting bagi diri kita. Kita harus belajar menerima kritik. Ya memang kita sama seperti tadi yang saya bilang, kita hidup dimana kita berada di dalam posisi orang-orang pasti selalu akan menilai dan melihat kita. Baik buruknya kita pasti mereka bakalan nilai semua. So, dengan mereka melihat hidup kita, pasti ada saja kritik, ada saja masukan-masukan. Cuma kan biasa masukan yang mereka kasih ke kita itu kan biasa yang membuat kuping kita jadi panas kan, karena ada hal-hal juga yang membuat mungkin hati kita tersinggung karena perkataan mereka kan. Itu yang tidak baiknya. Cuma kita harus belajar bahwa ya memang kehidupan memang begini, bahwa ada saja orang yang bakalan mengkritik kita begitu. Tidak sepenuhnya orang itu bakalan suka dengan kita. Pasti ada saja yang jeleknya, ada saja yang mereka permasalahkan di dalam hidup kita. Jadi kita harus belajar terbuka dalam setiap apapun yang orang kritisi mengenai hidup kita, supaya kita merasa santai. Oke. Itu yang tadi yang pertama, jadikan saja kritik-kritik orang itu sebagai motivasi kita untuk bangkit, untuk lebih maju lagi ke depannya. Lalu yang terakhir adalah jangan mudah terpengaruh. Nah, ini yang paling sering kita yang paling sering terganggu di dalam hidup kita, yaitu pengaruh dari omongan-omongan tersebut. Nah, ketika kita mendengarkan orang lain itu boleh aja ya teman-teman, apalagi untuk tujuannya yang baik, seperti ketika kita mendapatkan masukan, ketika kita mendapatkan saran, atau supaya kita menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Tetapi tidak semua omongan dari orang lain itu perlu kita dengarkan. Misalnya ya, contohnya nih, sorry saya baca ya teman-teman, lupa. Misalnya kamu ingin melakukan sesuatu, tapi karena mendengar komentar orang lain, kamu jadi mengurungkan niat. Ini tentu saja bukan hal yang tepat. Nah, teman-teman, mendengarkan kata orang lain itu bukanlah hal yang salah. Karena terkadang sebagai manusia kita bisa saja melakukan kesalahan dan perlu diingatkan. Tetapi teman-teman ingat, jangan sampai terlalu berlebihan hingga membuat kita tidak bisa menjadi diri sendiri, bahkan melakukan apa yang kita suka. Tuh, sama seperti yang tadi saya jelaskan ke teman-teman. Jangan mudah terpengaruh. Kita sebagai manusia, apalagi yang kebanyakan itu wanita ya. Kalau cowok mungkin orangnya kan, kalau cowok itu, makanya ini yang perbandingan cowok dengan cewek. Cowok tuh kan berpikirnya lebih ke logika begitu. Jadi kayak mereka, apapun yang kau bilang, apapun yang kamu mau bilang mengenai hidupku, kalau itu tidak benar ya bodo amat. Itu cowok karena berpikirnya pakai logika. Sedangkan perempuan selalu apa-apa terbawa dengan perasaan, sama yang tips yang pertama tadi. Perempuan itu mudah terpengaruh dengan omongan-omongan orang lain, apalagi omongan-omongan yang berbau tentang kecantikan, tentang badan, atau apapun itu yang di dalam diri perempuan. Tentang fisik itu paling sering banget yang menjadi kita sebagai perempuan jadi down akibat perkataan-perkataan orang-orang begitu. Terkadang kalau teman kita atau orang-orang di sekeliling kita yang melihat, astaga orang itu gendut banget sih, pedenya, apalagi ketika kita berpenampilan badannya besar, terus pede banget buat pakai pakaian yang kayak begini, tidak cocok bla bla bla, sehingga membuat dirinya kita itu menjadi down, yang kayak merasa
katanya yang sekarang insecure, tidak pede pada diri sendiri akibat omongan orang lain. Jadi kita yang apa-apa yang kayak tadi, apa-apa yang kalau kita mau lakukan, kita menjadi takut karena kita terlalu mendengar perkataan orang lain itu terhadap kita. Memang perkataan orang lain itu memang ada baiknya juga untuk membuat diri kita menjadi semakin lebih maju, untuk perubahan di dalam diri kita. Tapi jangan jadikan omongan orang lain itu membuat perubahan dalam hidup kita, yang membuat kita berubah bukan menjadi diri kita sendiri, melainkan kita menjadi orang lain begitu. Kita terpengaruh dengan mereka, sehingga apa-apa yang kita lakukan itu kita selalu mendengarkan perkataan mereka, karena kita sudah masukkan ke dalam otak kita itu pengaruh-pengaruh dari omongan itu. So jangan teman-teman, jangan mudah terpengaruh. Dan pesanku di sini untuk teman-teman, belajarlah jadi orang yang cuek, belajarlah jadi orang yang bodoh amat, belajarlah jadi orang yang bersyukur punya diri sendiri. Tidak perlu terlalu dengarkan perkataan orang lain yang AIUEO yang bakalan membuat hidup kita jadi down kayak gitu loh. Jadi kita harus lakukan apa yang kita mau, lakukan apa yang menurut kita baik, bukan apa yang menurut orang lain baik begitu. Ketika kita terlalu mendengar perkataan orang lain untuk hidup kita, itu akan membuat bumerang pada diri kita seperti itu. Kita akan merasa bahwa kayaknya hidup kita ini bukan untuk orang lain deh, melainkan hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri deh, melainkan orang lain. Jadi teman-teman syukuri apa yang ada di hidup teman-teman, gak usah peduliin omongan orang lain, entah itu apapun. Jadilah diri teman-teman. Jangan jadikan omongan orang-orang itu menjadi motivasi buat teman-teman, bukan menjadi bumerang buat teman-teman. Kayak gitu teman-teman tipsnya. Sesek juga ya ngomong panjang lebar. So teman-teman, itulah itulah yang bisa saya sharing pada video kali ini. Mohon maaf kalau banyak kurangnya, mungkin ada yang nggak jelas saya ngomongnya, mungkin ada yang tidak jelas buat saya ngomong ke teman-teman, tapi semoga dimengerti dengan baik ya. Mohon maaf kalau ada salah kata, tutur, perbuatan yang selama ini sepanjang video ini saya salah penyebutan, mungkin ada gugup-gugupnya juga, mohon maaf teman-teman. So thank you teman-teman, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. Wah, saya tahu video ini banyak kurangnya, tapi semoga video ini bisa memotivasi teman-teman buat hidup menjadi yang lebih baik tanpa memikirkan omongan orang lain. Oke, thank you guys, bye bye, see you next time.